Setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan, tapi tidak semuanya bisa menyikapi rasa kecewa dengan sikap yang positif dan pemikiran yang dewasa. Lalu bagaimana agar kita bisa bangkit, semangat, dan yakin dalam melewati setiap persoalan tersebut? Saya Birgi Putri bersama dengan seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Dan kali ini akan membahas tentang kisah hidup Keisha Alvaro yang menginspirasi hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Keisha Alvaro merupakan anak sulung dari Pasha Ungu dari pernikahan dengan Oki Agustina. Keisha Alvaro kini tumbuh besar dengan usianya yang sudah menginjak 18 tahun. Keisha menceritakan tentang kisah keluarganya yang bercerai. Saat itu Keisha sempat menolak bertemu dengan ayahnya, Pasha Ungu, selama 11 tahun. Keisha mengungkapkan alasannya menolak bertemu dengan ayah saat berbincang dengan Alvin Adam di kanal YouTube Cumi Cumi saat itu. Dia bercerita, semua itu bermula saat kedua orang tuanya bercerai dan marah ketika ayahnya menikah lagi. Padahal sebelumnya Keisha udah bilang gitu sama ayahnya untuk tidak menikah lagi. Ngambek selama 11 tahun, hampir 11 tahun, dan akhirnya memilih mencari uang sendiri untuk membantu perekonomian keluarga di usia yang masih kecil. Juga kondisi emosinya yang membuat Keisha kesal karena selalu di bawah bayang-bayang nama ayahnya selama masih ngambek itu. Sampai-sampai kesal kalau dengar lagu ayahnya sendiri lagi diputar. Tapi akhirnya usia dan kedewasaan membuat Keisha lebih mengerti. Juga Keisha tidak mau kalau sampai adik-adiknya jadi ikut-ikutan nggak suka, ya ngambek sama ayahnya gitu. Padahal kan adiknya nggak ngerti kan. Dan akhirnya sekarang Keisha sudah bisa menerima keadaan hingga hubungan yang baik saat ini sudah terjalin dengan ayahnya. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, apa sih yang sebenarnya membuat waktu itu Keisha sempat nggak mau ketemu sama ayahnya gitu, sampai yang sebel kalau dengar lagu ayahnya sendiri diputar gitu ngambek kan? Ya, Iya, kesal, ngambek pas masih kecil gitu. marah. Jadi kalau anak umur 3-4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu kan saat-saat bahagia ya menurutku. Ya, saat-saat main. Saat-saat main, saat-saat bahagia dengan ayahnya, dengan ibunya gitu. Tahu-tahu dia di dalam ketidakmengertian Melihat ayah dan ibunya berpisah. Ya sudah pasti marah, sudah pasti kesal, dan bingung, sudah pasti ngambek gitu. Karena ya anak seusia itu kan belum tentu ngerti gitu. Bahkan dia cuma tahu punya ayah dan ibu aja kan. Dia tidak tahu persoalan yang sebenarnya yang terjadi dengan orang tuanya. Yang dia tahu ya ibuku ya ada ibuku, adalah ibuku. Ayahku adalah ayahku dan aku bahagia dengan keadaan ini. Aku senang dengan keadaan ini. Idola pertama kali di kehidupan anak. Seorang anak itu pasti ketika mulai bisa berpikir, kalau tidak mengidolakan ayahnya, ibunya sudah pasti. Nah, tahu-tahu berpisah. Sekali lagi di dalam ketidakmengertian, tahu-tahu di dalam ketidakpahaman apa sebab musabab itu semua berpisah. Jadi menurutku itu reaksi yang wajar, yang normal ya. Yang normal gitu. Dan biasanya juga ini karena kalau anak kan yang
biasa ngopenin anak kan ibu kan, Iya. jadi lebih dekat sama ibu Iya. saat itu. Mm-mm. Makanya ketika ayahnya bercerai, ya sebel sama Ya ayahnya sudah karena ayahnya pasti, pergi. ya sudah pasti. Dan wajar saja kalau walau dalam rasa karena dalam rasa kesal, walau dalam rasa kesal, dalam rasa marah, dalam rasa ngambek, ya mau tidak mau kan harus diterima. Iya. Kenyataan bahwa ayah dan ibunya berpisah. Dan akhirnya ya wajar aja, aku pun kalau di kondisi dia oke lah, mau tidak mau diterima perpisahan ini kan. Tapi wajar juga kalau misalkan nggak apa-apa berpisah walau ini aku tidak mau menerima itu. Ya kalau bisa kusarankan, kupesankan sebagai anak, janganlah menikah lagi. Ya itu wajar. Iya. Karena tidak mengerti kan. Dijelaskan juga, seumuran dia tuh kurasa juga belum ngerti. Dan saya rasa setiap orang tua itu, orang tua manapun tidak mau berpisah. Udah pasti. Sudah pasti. Yang kedua, kalaupun berpisah, serba salah menjelaskan ke anak yang belum ngerti harus seperti apa, menjelaskan ke anak yang sudah mengerti pun harus seperti apa. Di usia seperti itu, taunya ya bapak meninggalkan ibunya, atau sebaliknya, ibunya meninggalkan bapaknya tanpa tahu sebab musababnya. Jadi wajar kalau ngambek. Gitu. Itu hal yang normal. Normal lah. Selama dia ngambek ini, akhirnya dia bercerita kan, akhirnya dia kerja gitu buat menghidupi keluarganya itu. Nah, apa sih yang bikin Keisha ini, seorang Keisha yang masih kecil gitu, tuh kayaknya menggebu gitu, pokoknya aku mau kerja gitu. Ketika seorang anak itu menerima kenyataan bahwa orang tuanya berpisah, dan hampir seluruh anak pada saat menerima perpisahan itu cenderung membela ibu. Oh iya. Bukan soal salah dan benar. Oke. Karena seperti yang lo bilang tadi, anak-anak itu biasanya kadang lebih dekat daripada ibu. Karena misalkan seorang ayah itu kadang kerja atau keluar kota atau apa, dan akhirnya kan jarang ketemu anaknya. Ya. Apalagi misalkan kayak Keisha punya bapak public figure, punya bapak artis yang terkenal. Pastilah pada saat itu kan nggak mungkin juga seorang rasa benci atau nggak suka sama anaknya. Cuma keadaan pada waktu itu, di satu sisi dia tahu anaknya tidak menerima perpisahan ini, di sisi lain dia sibuk dengan kerjaannya. Nah kita yang nggak tahu aja kan, yang kadang gampang lah menilai kan. Ya, nah akhirnya karena sering nggak ketemu itu, akhirnya berpikir, oh pasti ini salah bapak nih. Iya. Kenapa meninggalkan ibu, kan gitu kan. Aku yakin hampir seluruh anak di usia itu berpikirnya kayak gitu. Akhirnya kecewa, ngambek, marah, udah. Ya nggak mau pasti, misalkan karena tidak menerima perpisahan itu nggak mau ketemu bapaknya atau apalah atau apa. Akhirnya, nah yang luar biasanya di sini seorang Keisha seumur itu yang masih kecil bertekad untuk ya biar aku aja punya pemikiran seperti itu ya. Ya karena aku pun begitu dulu. Kalau misalkan ngelihat ibu dan bapakku ribut, pokoknya bela ibu aku tuh tanpa tahu persoalan sebenarnya apa. Sudah Bu, biar aku aja cari duit gitu. Biar ini nanti kita buktikan, dan itu normal. Pokoknya nggak mau ibunya susah dan sedih. Nggak mau susah, karena seorang anak pasti identiknya ke ibu dulu, baru ke bapak. Bukan antara bapak dan ibu itu lebih baik yang mana. Itu secara apa? Secara insting, naluri. Karena gini kan, yang harus dipahami kenapa anak itu
seorang anak itu ketika ibu bapaknya berpisah cenderung ke ibu. Karena ya seorang anak itu lahir dari rahim ibunya. Kadang sampai setahun, 2 tahun menyusu di ibunya. Kan gitu. Ya jadi secara naluri ya otomatis Memilih lebih ibu. dekat ke ibunya. Dan seorang anak kecil itu belum tahu. Nggak ada juga niat membedakan lebih baik ibu atau lebih baik bapak. Kan gitu bapak. Jadi alasan kenapa akhirnya Keisha ini benci itu karena masih ketidakmengertian Emang dia akan intinya karena alasannya. ketidakmengertian Ya. ya. Pokoknya menurut bayanganku sudah Bu, biar aku aja, biarkan bapak lah, biar aku cari Karena duit. tahu aku laki-laki Iya, ya kan. karena untuk membela ibunya tadi. Kan anak kecil, Iya, ya iya. wajar lah. Itu. Menurutku motivasinya seperti itu. Nah, Keisha Alvaro. Dia ini anak yang seperti apa? Identiknya kalau punya masalah tuh identiknya kalau punya masalah tuh berpikir. Oh. Dia anak yang cerdas menurutku. Nah, anak yang cerdas selalu tidak bisa terima sesuatu tanpa alasan yang menurut logikanya tuh tanpa alasan yang memuaskan logikanya. Oke. Misalnya, kenapa ibuku bercerai? Nah, kalau anak yang nggak cerdas ya terima aja ketika orang tuanya bercerai. Nah, kalau orang cerdas tuh dicari tahu. Kenapa ya bisa bercerai? Nah, gitu orangnya begitu. Nalarnya jalan. Segala hal itu dipikirkan. Sama kayak lo lah. Kalau lo dilarang. Jangan ke sana. Lo kenapa? Kenapa nggak boleh ya? Nah, tiap-tiap anak yang cerdas tuh seperti itu. Kalau nggak dijelasin berontak. Berontak. Nah, menurutku kayak saya ini seorang anak yang nalarnya jalan. Dan akhirnya kerja itu adalah salah satu bentuk dia berontak gitu Iya, kan, karena tidak ada penjelasan Tidak dan ada menurutnya penjelasan. masuk akal Masuk akal. waktu masih kecil. Gitu. Nah, setelah sekian lama akhirnya kan setelah beberapa tahun dia ngambek gitu sama ayahnya ini, apa sih yang membuat Keisha akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri di usia yang masih semuda itu juga gitu. Kan sekarang masih 18 tahun gitu. Dan dia menyadari itu di usia yang masih muda juga. Apa yang bikin Keisha ini bisa berdamai gitu? Kalau dulu karena di dalam ketidakmengertian, pertanyaan di kepalanya pasti kenapa berpisah. Ya. Itu sudah pasti. Ya. Yang kedua, karena ketidaknerimaan perpisahan ibunya itu dan bapaknya itu berpikir kenapa berpikir apa sebabnya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai akhirnya dia mengerti bahwa perpisahan itu bukan karena ibu itu jahat atau bapak itu jahat. Tapi karena banyaknya persoalan yang pada waktu dia masih kecil itu dia tidak mengerti. Nah, pada akhirnya dia bertanya, dia mencari tahu dari sisi ibunya, dari sisi ayahnya. Ketika dia mengerti bahwa perpisahan ibu dan ayah dan ibu itu bukan karena jahat atau tidak, tapi karena sebab-sebab yang banyak di dalam sebuah pernikahan itu. Nah, ketika dia mengerti, ya akhirnya dia menerima. Dan dia nerima itu karena dia orang yang nalar, orang yang berpikir, bukan orang yang berkeluh kesah, bukan orang yang cengeng. Nah, orang yang berpikir, orang yang cerdas, orang yang nalar ya pasti selalu mencari tahu apapun yang terjadi sebabnya apa.
Dan ketika dia mengerti ya akhirnya dia berdamai. Iya. Dan salah satu alasannya juga nggak mau adik-adiknya Ya nggak mau ikut. adik-adiknya sama di posisi dia. Nah, sama di posisi dia, jadi ngambek, jadi marah karena ketidakmengertian, satu. Yang kedua, sudah pasti menurutku belum tentu adik-adiknya semampu dia melewati itu. Oke. Yang kedua. Yang ketiga, ya bagaimanapun itu ayahku. Tidak ada bekas ayah, bekas anak. Nah, cuma yang mesti kita ambil dari seorang Kaisar, dia menyikapi persoalan itu dengan berpikir, dengan mencari tahu, bukan dengan berkeluh kesah, bukan dengan merintih, bukan sedih sudah pasti. Tapi itulah kalau orang yang nalar tuh segala sesuatu yang dia alami atau segala sesuatu yang terjadi selalu dipikirin untuk dicari jalan keluar. Nah, apa yang membuat seorang anak itu bisa punya pemikiran dewasa di umur yang masih kecil? Kecerdasannya. Dan kecerdasan seorang anak itu ditentukan oleh ayah dan ibunya. Oke. Nah, menurutku Fasa Ungu itu orang yang cerdas. Ibunya juga orang yang cerdas. Jadi Jadilah itu anaknya ya itu cerdas gen. juga. Iya. Oh, gitu. Makanya kenapa kalau cari pasangan tuh di samping cantik atau ganteng, yang kedua harus cerdas pasangan tuh. Karena ketika punya keturunan otomatis kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, menurutku ibu bapak yang cerdas. Kalau ditanya, kan banyak tuh yang bertanya mungkin di umur masih kecil begitu, udah berjuang cari duit. Menurutku karena ibu bapaknya karakternya begitu. Oke. Kayak menurutku mamanya itu orang yang siap mental melewati persoalan tuh. Selalu menjadi baik, selalu ingin jadi baik dari setiap persoalan yang dihadapi. Okay. Ayahnya orang yang berjuang, orang yang tidak manja. Makanya kan tidak heran kalau sampai detik ini Fasa itu tetap aja tetap besar namanya karena mental berjuangnya tinggi. Mamanya bukan orang yang cengeng dalam menghadapi persoalan, mentalnya. Makanya tidak heran kalau punya anak seperti Kaisa yang jadinya seperti ini. Nah, banyak orang berpikir tuh, kok anak sekecil itu pintar? Kok anak sekecil itu bisa ngambek? Kok anak sekecil itu tidak terima perpisahan orang tuanya? Padahal masih kecil. Nah, yang orang tidak sadar tuh, lihat dulu ibu bapaknya. Karena ada bahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya bagaimana ibu bapaknya begitu anaknya sudah pasti itu. Jadi harusnya tidak heran